Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita diberikan kesempatan untuk live hari ini share bersama kalian dalam keadaan sehat. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada komunitas Permata Pertiwi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan live streaming di sini untuk membagi kisah inspiratif dari awal sekolah hingga sekarang ini. Nah, sebelum dimulai izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Hajar, saya dari alumni CLC Giram dan juga merupakan alumni dari SMA Plus Permata Insani Islamic School. Dan sekarang alhamdulillah menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan pendidikan seni musik. Oke, dilanjut dengan Kak Muhammad. Hai guys, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Izudin, biasa dipanggil Mamat. Saya alumni dari CLC Merotai 007. Hai Merotai. Saya juga alumni dari SMA Muhammadiyah 1 Ngawi, tepatnya Jawa Timur di Indonesia. Sekarang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Olahraga, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Izinkan kami buat menceritakan sedikit pengalaman kami dan kisah inspiratif kami. Yang pertama, saya ingin tanya ke Kak Hajar nih, ya. Kak Hajar, gimana sih awal mulanya sampai ke Malaysia? Dan gimana ceritanya? Ya, awalnya mungkin kisah kita mungkin tidak jauh beda dari anak TKI yang lain. Jadi saya awalnya itu bisa berada di Malaysia karena kedua orang tua saya itu merantau ke Malaysia dan akhirnya menikah di sana dan akhirnya saya lahirnya di sana gitu. Nah, awalnya bisa ke Malaysia ya, jadi itu lahir di sana. Nah, terus kalau untuk sekolah, awalnya di sana tuh sekolah Humana ya teman-teman. Jadi sekolah Humana itu tepatnya bukan sekolah sih, lebih ke yayasan gitu. Jadi awalnya itu sekolah Humana pas umur 8 tahun. Jadi waktu mau sekolah Humana juga dapat kendala nih. Jadi waktu mau sekolah Humana itu ada Giram tidak memperbolehkan orang luar yang orang tuanya itu bukan pekerja Sam Darby. Jadi orang tua saya bukan pekerja dari Sam Darby. Jadi nggak bisa sekolah di Humana Ladang Giram itu kecuali mendapatkan jaminan dari orang yang bekerja di ladang tersebut. Jadi saya cari orang yang bisa jamin saya untuk sekolah di Humana itu. Nah, seperti itu. Terus Humana ini kan nggak ada lanjutannya kan, pihak Humana sendiri tidak memberikan lanjutan dari sekolah Humana tersebut. Nah, waktu saya kelas 4 Humana, darjah 4 itu dibukalah sekolah CLC, Community Learning Center yang diprogramkan oleh pemerintah Indonesia. Di Sabah, khususnya untuk anak-anak TKI yang berada di Sabah. Nah, itu. Sampai situ dulu. Nih, kembali ke Muhammad lagi nih. Sekolah SD-nya gimana? Baik, untuk saya sendiri awalnya tuh kan sebelum saya ingin menambahkan dikit ya dari Kak Hajar. Sebelum Semdabi kan ada nama satu perusahaan namanya Golden Hope. Nah, itu Golden Hope tuh dari situ bukan warga negara Malaysia itu ada anaknya menempat di Malaysia, itu disuruh kembali ke Indonesia. Jadi saya tuh pernah kembali ke Indonesia dan
pernah sekolah di Indonesia selama sampai dari kelas 1 SD. Habis itu orang tua saya kembali lagi. Habis itu orang tua saya jemput buat kembali ke Malaysia. Nah, di sana saya umur 8 tahun saya masuk Umana. Di situ Merotai baru pertama kali buka, namanya Umana House 119 Merotai kecil. Nah, di situ ya Umana itu seperti ya bukan sekolah sih namanya, tapi yayasan buat orang asing. Jadi buat anak-anak yang bukan warga negara sana, tapi orang tuanya bekerja di Malaysia, jadi buruh kelapa sawit, apa semua kerja di kilang kayak gitulah. Nah, habis itu saya sekolah sana sampai saya lulus kelas 6. Nah, di sana Umana juga ceritanya tuh enggak terlalu intensif, maksudnya contoh saya dari kelas 1 langsung ke kelas 3, jadi kelas 2 tuh nggak ada. Loncat lah. Nah, loncat kayak gitu. Lompat kelas. Dari kelas 2 itu saya masih satu kelas sama kakak saya. Kakak namanya Nur Iman. Nah, saya satu sekolah. Mungkin kelas 2 tuh ada yang umur sampai 14 tahun, udah masih kelas 2 SD, ada yang pokoknya agak-agak tua-tua dikit lah. Nah, akhirnya maksudnya bisa membaca, saya dinaikkan ke kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Dan setelah itu saya awal mulanya terbukanya CLC Merotai itu pas angkatan kakak saya. Nah, kata kakak saya yang pertama, setelah itu langsung ada bawaan saya itu angkatan keempat dari CLC Merotai. Akhirnya kakak saya ikut, saya nyusul. Umur saya 12 tahun, saya ikut paket A. Alhamdulillah saya masuk ke CLC kelas 1 dan kakak saya lulus, dan kakak saya sambung ke Sebatik dan saya masih SMP. Nah, pas di pengalaman saya di SMP tuh ya belajar kayak pelajaran Indonesia juga. Soalnya yang mengurusi CLC itu juga dari salah satu pemerintah Indonesia. Nah, jadi pusatnya CLC itu ada di KK, namanya SIKK, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, di sana pusatnya semua sekolah Indonesia. Jadi yang maksudnya di Merotai ini cuma ya cabang-cabangnya, bukan di Merotai ini sebenarnya ada kayak Kahajar, ada juga di Jiram, pokoknya di seluruh Sabah ada, sampai di Sarawak ada juga, sekarang Johor, sampai luar negeri, pokoknya udah banyak CLC. Nah, jadi saya bersyukur, alhamdulillah saya masih sekolah, masih bisa dapat pendidikan, masih bisa mengenal dunia luar, tahu bahwa pendidikan itu penting. Dan jadi kalau kita tidak tahu apa-apa, kita akan dibodohi sama orang-orang. Nah, makanya saya ubah mindset saya, gimana saya harus bisa tidak seperti orang tua saya. Dari situ saya berpikir harus belajar. Nah, saya harus merubah kehidupan keluarga saya. Meskipun saya banyak, tapi ya ada yang namanya proses, doa, usaha, dan ikhtiar di sini. Nah, jadi ya dari situlah saya belajar. Oh, mungkin saya direzekikan untuk didikan ini seperti ini. Akhirnya saya bisa lolos sampai di sini. Dan awalnya saya lolos juga ya mungkin sampai situ aja, nanti seterusnya saya ceritakan lagi. Saya tanya lagi Mbak Ajar ya, Kak Ajar. Maaf ya, saya udah lama di Jawa sih sebenarnya, jadi panggilnya Mbak. Jadi Kak Ajar, Kak Ajar, gimana sih ceritanya bisa sampai ke Indonesia tuh, bisa sampai sekolah di Permata Insani? Loh, itu kan sekolah favorit, maksudnya skala favorit ya. Dulu juga saya sempat hampir milih Permata Insani, tapi saya ditolak, mohon maaf. Nanti ya gitu, ceritakan sedikit. Oke, jadi sebelum kita ke Permata Insani, sebelum kita ke SMA, sedikit mau cerita tentang CLC dulu ya. Jadi waktu saya kelas 4 Humana itu muncul ada sekolah CLC, Community Link Center. Jadi saya angkatan kedua dari CLC Giram. Nah, waktu itu disitulah saya tidak melanjutkan darjah 6 ya, saya tidak lanjut darjah 6 langsung ke CLC karena sekolahnya tuh pagi sama sore. Nah, pertama masuk CLC kan ikut paket A, dan alhamdulillah waktu itu
mendapatkan nilai paket A, nilai paket A tertinggi, dan di situ dihadiahkan sama guru itu seragam sekolah itu lengkap dari kerudung, dasi, sama pinggang, dan semua lengkap. Nah itu cuma teman saya satu cowok yang dapat. Alhamdulillah itu kayak suatu kebanggaan yang di awal ya. Jadi dari awal itu tumbuhlah rasa semangat gitu loh, baru masuk sudah dikasih penghargaan seperti ini. Jadi itu kita harus bersyukur dari apa yang telah kita dapatkan, dan dari situ saya termotivasi untuk benar-benar bisa sekolah di CLC itu dengan walaupun ya keadaan fasilitasnya kurang memadai. Waktu pertama sekolah itu kan sekolah nggak ada sekolah ya, belum ada gedung, dan waktu itu juga gimana masih sekolah di kayak sport building, jadi kayak gor gitu loh. Jadi belum ada sekolah, waktu itu belum ada sekolah. Nah kan ada CLC, gimana untuk sekolah pagi itu sekolah gimana. Nah untuk CLC itu karena CLC itu baru, jadi nggak punya fasilitas seperti kursi, meja, jadi kita kesulitan untuk belajar. Nah setelah kesulitan itu kita berjalan, guru-guru kira mencari jalan bagaimana CLC bisa tetap dilaksanakan setiap hari. Nah dan di situ guru saya almarhum Ahmad dan Pak Rangga memutuskan untuk sementara di rumahnya di rumahnya dulu. Jadi sekolah di rumah beliau tanpa pakai meja, tanpa pakai kursi ya, seadanya, yang penting bisa duduk. Jadi awal masuk CLC itu begitu. Setelah beberapa bulan sekolah CLC itu masih kelas 7. Nah, pihak ladang Giram itu membuat sekolah ya, sekolah mana ya, sekolah bangunan yang benar-benar seperti sekolah. Nah, di situ cukup memadai juga tempat belajarnya, alhamdulillah nyaman dari sebelumnya. Dan itu kita juga nggak bisa sekolah pagi karena ada adik-adik dari sekolah mana yang mau belajar di pagi harinya, jadi kita tetap harus sekolah, kita harus ke siang. Jadi kita harus, anak-anak CLC itu harus sekolah siang. Nah sama di CLC hambatan saya waktu itu di transportasi, di kendaraan. Jadi bis untuk angkut anak sekolah dari ladang Ulu Balung, nama saya kan ladang Ulu Balung ke Giram itu, naik bis. Nah tapi bisnya itu cuma angkut dari pagi sampai bus ini kan pulangnya jam sore jam 5. Jadi kalau untuk jam 5 nggak ada yang menjemput. Kadang-kadang busnya itu nggak mau ambil, jadi kadang sampai malam, kadang sampai sore. Nah, jadi situ kayak perjuangan banget sekolah. Pernah waktu itu pas siang itu pengalaman paling sedih banget. Pas siang itu mau sekolah kan, bertiga sama saya, namanya Kardi sama Suti. Itu teman seperjuangan banget, benar-benar kami berjuang untuk ke sekolahnya itu rasanya susah. Jadi siang itu mau sekolah, tapi nggak ada bis karena waktu itu pas Humana lagi libur. Nah kami tanyalah bapak bis ini yang akan membawa kami setiap hari biasanya ke sekolah, katanya Humana libur, Paci tidak mau antar katanya, soalnya nggak ada yang diantar, cuma kalian bertiga. Terus kami disuruh cari lori truk ikut ke ladang Giram untuk sekolah. Jadi itu benar-benar sedih. Jadi kami bilang ya udahlah, kita cari jalan lain. Dan akhirnya di situ teman saya ngebet apa sih kalau bonceng buat ya untuk minta bonceng sama teman saya. Jadi saya berdua sama teman saya dan bertiga deh sama bapaknya gitu. Jadi saya numpang untuk ke sekolah. Jadi gitu guys. Itu sih. Jadi itu bukan terjadi untuk satu kali, itu sering. Tapi nggak apa-apa lah, berlari dari jadi kalau ada kuliah itu jangan menyerah, jangan pasti ada keluarganya pasti. Oh iya dong, pasti ada. Jadi
kalau hambatan saya pas sales itu kan pas saya SMP kelas 1 tuh orang tua saya masih kerja di perusahaan Semdabi. Jadi otomatis Semdabi itu kayak ada bis sekolahnya itu loh. Nah, jadi setiap saya sekolah mesti naik bis sama adik saya. Saya juga sering antar adik saya. Setelah saya mau kelas 2 itu orang tua saya udah nggak kerja. Maksudnya dari situ ya berhenti. Mungkin pensiun lah kata orang orang Malaysia tuh pensiun atau pensiun. Nah, akhirnya ayah saya, bapak saya ya kerja di perusahaan. Akhirnya udah nggak kerja. Nah, dan rumah yang tempat kami tinggal akhirnya kami pindah, bukan di tempat situ lagi. Akhirnya kami pindah di kampung sebelah, namanya kampung Beruang. Dari situ jarak rumah dari sekolah saya itu udah makin jauh. Dan saya cuma ke sekolah tuh cuma naik angkot. Ya bahasanya sini angkot, kalau nama sana bis. Bus apa tuh namanya? Kayak bus di bandar kayak gitu kan. Akhirnya saya setiap hari, nasib juga saya situ sekolahnya kadang sore ada pagi kan, ruangannya kata Kak Hajar Jo tadi ruangannya tidak memadai atau tidak cukup, prasarana dan prasarananya juga aja tidak lengkap. Dan akhirnya untuk SMP kelas 1 ada yang sekolah pagi dan dibagi itu kami sore. Baru pelajaran juga tidak begitu intensif, maksudnya ya guru-guru juga mengajar ya alhamdulillah lah. Akhirnya kami bisa dapat pelajaran ini, pelajaran itu, akhirnya kami tahu. Nah, akhirnya hambatan saya itu sebenarnya ya dari situ sih, transport. Saya kadang telat ke sekolah. Masuknya tuh jam 7, kadang saya masuknya setengah 8. Saya juga ada teman saya tuh namanya Syafiq, dia sering tuh naik bus angkot sama saya. Nah, itu kadang sering telat, kalau pulang tuh agak susah. Enggak nebeng sama bis, maksudnya bis kami, maksudnya bekas bis kami. Nah, akhirnya kami ikut pulang. Kalau enggak, biasanya kami dilarang, gak usah ikut kalau bukan bapaknya kerja di Semdabi. Gak usah naik bus ini. Ya udah kami turun. Karena sore udah nggak ada bis, kami bermalam di sekolah kadang kami bermalam di sekolah sampai seminggu. Dicari orang tua, kok mama dapat pulang ke rumah. Akhirnya ditelepon ke guru-guru kami. Oh iya, saya jawab lah, maaf saya lagi gak ada kendaraan pulang. Akhirnya disuruh menginap di sekolah. Hambatan saya itu sebenarnya ya cuma itu sih sebenarnya, transport susah. Jadi ya pas saya kelas 3 saya guna motor. Akhirnya saya guna motor, kadang diantar abang ke sekolah kan, abang juga satu arah tempat kerjanya. Akhirnya saya naik motor, kalau motor saya rusak naik bis lagi. Cuma gitu-gitu aja sebenarnya. Ya, jadi masalah umum ya, kalau masalah transportasi itu hampir sama sih sebenarnya. Masalah saya sama Kak Hajar juga mungkin nggak jauh beda sih permasalahannya anak TK itu yang sekolah di sana. Ya, kalau mungkin transportasi mungkin abang boleh antar motor ada, tapi kan namanya ceki, kita tidak tahu di mana-mana ada polis Malaysia. Nah gitu. Terus nih gimana bisa lanjut sekolah di Indonesia, bisa SMA di Indonesia? Nah, jadi pas saya SMP tuh dari angkatan atas saya itu udah ada namanya program itu Sabah Bridge sama program Permata Insani. Nah, jadi situ masih dijadikan satu. Akhirnya setelah di situ saya juga tidak, maksudnya kok saya bisa ikut ya? Saya juga tidak terlalu pandai di kelas, enggak. Ya masih bisa lah masuk 10 besar kan. Aryo teman saya yang begitu pandai, contohnya ya mungkin ada teman saya yang begitu pandai namanya Aslina. Ya Aslina itu dia salah satu terpilih buat seleksi di seleksi Permata Insani dan Sabah Bridge. Akhirnya terpilih. Dan satu lagi itu saya juga terpilih dari pertimbangan guru-guru. Mungkin guru-guru ada yang pilih saya dan Arjo yang pilih siswa lain. Akhirnya banyak memilih saya. Nah, saya dipilih dan itu dari Merote perwakilan cuma 3 orang. Saya, Haslina, sama ada teman saya satu dari TKB namanya saya lupa, Syadina. Namanya Syadina. Ya, itu kami berjuang, maksudnya berjuang seleksi. Akhirnya kami berangkat ke KK mengikuti seleksi, mulai dari seleksi tes tulis, ngaji, dan wawancara. Pokoknya sejenisnya tes. Akhirnya kami ikut. Nah, pas sorenya tuh
mungkin dari 100 lebih ya. Kan hampir 100 lebih yang ikut, yang terpilih itu cuma 65 orang kalau nggak silap. 65. Nah, 65. Alhamdulillah saya dan teman saya yang satu namanya Aslina terpilih dan masuk di salah satu yang 65 itu. Ya mungkin ya mentok-mentok saya ranking 30 ya, 30 lah, 30, dan Aslina tuh wah, saya kagum sama dia. Sebenarnya itu anak tuh nggak tahu gimana sih bisa dapat ranking 6. Ranking 6 di antara seleksi 100 lebih itu kan. Akhirnya Aslinanya kepilih ke Pematang Sani dan saya pilih ke Sabah Bridge. Nah, ya alhamdulillah juga Sabah Bridge masih menerima, maksudnya ya saya juga terima kasih kepada Sabah Bridge bisa memulangkan anak-anak TKI ke Indonesia kembali buat melanjutkan pendidikannya. Terima kasih Sabah Bridge. Dan juga terima kasih juga sama program Permata Insani buat selalu mendukung anak-anak TKI yang di Sabah. Jadi setelah saya tes di situ, seminggu kemudian ada panggilan dari Sabah Bridge bahwa akan dilaksanakan camp Sabah Bridge 2. Saya ikut. Alhamdulillah campnya tuh dilakukan di Tawau. Pasnya di Tawau Hill Park. Mungkin orang Tawau udah tahu kali. Ya pas di situ di sana kan maksudnya dikumpulkan semua yang lolos Sabah Bridge, mulai dari ada yang dari Pegagau, dari Borneo Samudra, ya pokoknya disitulah kami jadi satu. Mungkin di situ saya udah mengenal teman-teman saya yang sekarang berjuang di kuliah. Sekarang ada yang kenanya di Undip, di UNESA, di TS, di IPB, ya pokoknya udah menyebar lah teman-teman saya yang di SB2 tuh udah kemana-mana, udah ada di univ-univ terbaik Indonesia. Nah mulai dari situlah kenapa saya bisa masuk, kenapa saya bisa sampai ke Indonesia. Saya dan program Sabah Bridge. Akhirnya Sabah Bridge yang mengantarkan saya ke Indonesia. Makanya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Sabah Bridge karena mereka juga saya bisa sampai ke sini. Dan terima kasih juga kepada guru-guru yang telah berjuang mulai dari mengajar dan berjuang memberkati saya sampai sini. Ya mungkin itu aja cerita saya kenapa bisa sampai ke sini. Mungkin dari Kak Hajar sendiri gimana ceritanya bisa sampai ke Indonesia dan bersekolah di Permata Insani. Nah, awalnya dari kelas 8 ya, kelas 9 waktu itu sudah ada angkatan CLC Giram yang pertama namanya Kak Rusli itu udah lolos di Permata Insani. Nah, karena memang saya memang benar-benar pertama itu memang mau sekolah di Permata Insani, jadi ya gimana caranya dimaksimalkan usaha dan doanya untuk masuk Permata Insani. Kalau untuk jalur seleksinya sendiri, jalur seleksi untuk masuk ke SMA dan sekolah di Indonesia itu tidak jauh beda ya, samalah jalannya dengan Kak Mamat tadi yang diceritakan seleksi di SIKK. Nah, tapi bedanya saya alhamdulillah keterimanya di PI dan Kak Mamat di Ngawi waktu itu. Tapi sama-sama bagus kok, semuanya sekolah itu bagus. Jadi tidak ada beda. Jadi asalkan kita bisa lanjut, asalkan kita bisa sekolah, asalkan kita bisa usaha, semua pasti bisa. Jadi saya keterima di Permata Insani Islamic School dengan seleksi bareng-bareng teman-teman. Jadi beasiswa SIKK, beasiswa Permata Insani sama SB itu waktu itu seleksinya sama. Jadi sama dengan yang Kak Mama ceritakan tadi, jalannya begitu. Ya. Mungkin agak sedikit beda ya sama yang sekarang. Kalau dulu kan masih maksudnya cuma di angkatan kami yang bareng seleksinya. Jadi itu kita diacak, maksudnya yang 65 tuh diacak dulu. Yang ini akan kemana dan ini akan kemana, kita nggak tahu, kita harus menempatkan. Ya awalnya sih saya milihnya ya Permata Insani. Mungkin saya juga sadar terhadap nilai saya yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah ya udah, saya nggak apa-apa. Akhirnya saya disekolahkan di namanya SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Saya situ berangkat yang kepilih SMA Muhammadiyah 1 Ngawi itu bertujuh. Teman saya satu Ismail, teman saya dua dari Merotai, Ismail, Khairul sama Samsidar. Nah akhirnya sama Suryani juga. Akhirnya kami berangkat ke Ngawi. Di situ didampingi oleh Pak Gebia sendiri, salah satu guru pendamping kami. Dan juga di sana ya alhamdulillah di SMA Muhammadiyah tuh ada juga salah satu istrinya guru. Istrinya Pak Gebia mengajar di
SMA Muhammadiyah Ngawi, SMA Muhammadiyah Ngawi. Akhirnya ya setidaknya dia bisa melihat kami setiap hari, perkembangan kami di Ngawi gimana, mungkin ada masalah apa gimana bisa dibagi solusi. Nah, beliau juga yang telah berjuang selama kami di Ngawi yang jauh dari orang tua kami. Beliau adalah orang tua kedua kami dari ya maksudnya orang tua kedua kami lah di sana. Untuk pengalaman saya di SMA, alhamdulillah mulai dari kelas 1 tuh saya ya beradaptasi, kan namanya juga maksudnya kulturnya Malaysia kan beda sama Jawa. Akhirnya kita harus beradaptasi gimana caranya buat beradaptasi lingkungan, beradaptasi sama teman, dan makanannya bisa bahasa Jawa. Nah, awalnya tuh kan kami datang sini itu pas puasa. Itu pas di rumahnya Bu Intan tuh pas buka kami disuruh makan satu, nggak tahu apa namanya, saya lupa, kayak dawet, namanya dawet sih sebenarnya. Nah itu saya makan buka pakai itu, awalnya sih nggak biasa kan, namanya adaptasi, awalnya nggak biasa, hampir mau muntah, hampir buka puasa tuh wah nggak selera aku makan ya. Ya udah kan namanya adaptasi, lama-lama kan kultur Jawa memang kayak gitu, makanan Jawa kayak gitu, ada manisnya ada pedasnya. Akhirnya saya makan lama-lama bisa bahasa Jawa terbiasa. Akhirnya lingkungan saya yang berbahasa Jawa sampai masuk telinga saya, akhirnya saya bisa dikit-dikit bahasa Jawa, paham orang bahasa Jawa gimana, tak paham tipenya orang Jawa tuh gimana. Pasti ada perbedaannya lah pokoknya. Kalau kita bicara sama orang Jawa tuh harus kayak gini, harus sopan, nggak boleh berbahasa keras, nggak boleh memanggil, ya sama juga kayak kita, nggak boleh memanggil aku, tapi menggunakan kata-kata saya. Aku tuh nggak bisa, saya kemudian aku tuh gini nggak bisa, apalagi pakai kau. Itu udah nggak bagus di sini. Sama juga kan kalau di Malaysia juga kayak gitu. Ya. Apalagi sama orang tua. Mungkin Kak Ajar gimana ceritanya pas pengalaman di SMA Permata Insani? Jadi sebelumnya Ajar mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang mengajar di CLC Giram, karena sudah membantu mengurus paspor, mengurus visa, mengurus tiket, mengurus berkas-berkas buat seleksi ke Indonesia. Itu semua butuh perjuangan banget. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya yang dari CLC Giram, dan buat semua guru-guru CLC yang ada di Sabah yang sudah mau bekerja keras untuk membantu kami sebagai anak TKI untuk melanjutkan sekolah di Indonesia. Nah, pengalaman saya waktu pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia itu sebelum puasa juga. Jadi sebelum puasa kami waktu itu berangkat berlima sama teman-teman yang lain. Itu sama Bu Iis Winarni baik banget waktu itu, mau menumpang memberi kami tinggal di rumahnya selama beberapa hari, dan beliau juga yang menunjukkan kami gimana sih Indonesia pertama kali. Nah gitu, jadi kami berangkat sama Bu Iis. Nah setelah itu kami ke Permata Insani. Nah di Permata Insani kan belum buka ya sekolahnya. Orang anak-anak asrama pada libur pulang ke kampung. Jadi kami waktu itu diantar lagi ke Bandung. Waktu itu di Bandung 2 minggu. Nah pas di mana sih, lupa tempatnya Bu Iis itu, di Bogor atau enggak, kalau nggak salah di situ. Kan bahasanya masih bisa dimengerti lah waktu itu bahasanya, jadi kayak masih aman lah, kita masih bisa mengerti apa yang diomong oleh orang-orang sekitar. Nah tapi setelah di Bandung itu benar-benar nggak tahu orangnya ngomong apa, dan orangnya juga kurang lancar berbahasa Indonesia. Jadi bukan kurang lancar sih, mungkin karena terbiasa pakai bahasa Sunda, jadi mereka berbahasa Sunda sama kami. Nah mereka juga tuh bingung kami tuh ngomong apa. Kami kan nggak tahu mau pakai bahasa apa, soalnya ya kami terbiasanya pakai bahasa Sabah. Jadi pelan-pelan kami belajar bahasa Indonesia, juga pelan-pelan belajar bahasa Sunda. Nah di situ di Bandung kami selama 2 minggu. Setelah itu balik lagi ke asrama dan bertemu teman-teman lagi. Kalau untuk sampai di asrama
tidak terlalu shock ya, karena di asrama itu khusus anak-anak TKI. Jadi di asrama itu ada asrama namanya Asrama Permata Insani, itu isinya anak-anaknya semua dari alumni CLC. Jadi itu kalau untuk pengalaman pertama di Indonesia, cuma kaget, shock pas di Bandung doang. Soalnya di Bandung benar-benar nggak pernah melihat, jarang berbahasa Sunda, jarang mendengar orang berbahasa Sunda. Jadi di situ ketakutan. Kalau yang lain sih nggak. Kalau udah masuk awal sekolah udah nggak. Nah, jadi gitu awalnya. Lagi ya, saya tanya Kak Hajar nih, apa sih kegiatan yang dilakukan pas SMA tuh? Bisa diceritakan kepada adik-adiknya atau yang ke umum, bisa jadi sebagai pengalaman, tambah pengalaman mereka juga sih sebenarnya. Nah, kalau saya sendiri kan sama teman-teman itu di asrama Permata Insani. Nah, di asrama itu kan kita hidupnya kayak, di situ saya benar-benar dilatih kemandiriannya, keberaniannya, dan semuanya dilatih di situ. Jadi apa-apa harus sendiri, makan harus sendiri, cuci kain sendiri, masak sendiri, dan di situ semuanya sendiri. Kalau masak sih di kita bagian piket, ada piket masak ya, gitu. Jadi ada piket masak untuk rolling per kamar gitu. Jadi yang nggak bisa masak harus bisa masak. Masaknya bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk satu asrama. Kira-kira satu asrama itu berapa orang? 96 orang. Jadi 6 orang yang piket masak itu harus masak untuk 96 orang. Jadi di situ kayak benar-benar ngerasain, wah ini kita bisa belajar banyak di asrama ini. Bisa belajar masak, bisa belajar tanggung jawab dengan peraturan. Jadi, nah kalau di asrama itu makannya bukan sendiri-sendiri. Jadi makannya pakai nampan, pakai talam, makan bareng-bareng satu kamar, 6 orang itu makan di nampan. Jadi itulah momen-momen yang paling saya rindukan waktu di asrama. Jadi begitu. Nah, kalau untuk kegiatan malam di asrama itu ada pengajiannya setiap hari yasinan, setiap hari ngaji, ya begitu. Gitu kalau pengalaman asrama. Kalau silakan. Apanya? Oh iya. Pengalaman di asrama ataupun di sekolah. Kalau pengalaman saya sendiri pas SMA tuh, mulai dari kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, saya itu aktif pas semester 1 tuh masih ikut semua kegiatan sekolah. Masih ikut mulai dari akademik ya lumayan lah juga, bisa menyaingi teman-temanku yang berada di kelas. Nah itu pas saya di SMA tuh, saya tinggalnya namanya asrama sih, tapi namanya aja beda, tapi kayak aneh-aneh didengar. Namanya tuh panti asuhan. Jadi nama asrama kami itu Panti Asuhan Muhammadiyah. Tapi di situ bukan orang-orang yang nggak punya orang tua ya. Nah di situ panti asuhan tuh menerima orang-orang, ada juga orang-orang nggak punya orang tua dan duafa, maksudnya yang kurang mampu, dan orang ya seperti kami, maksudnya jarak jauh. Ya tahu ya kan, kalau kami kesini tuh mau gimana? Kami kan juga nggak ada keluarga di sini. Akhirnya kami disimpan, maksudnya kami di asrama itu di Panti Asuhan Muhammadiyah. Kegiatan kami di panti itu paginya ya sekolah seperti biasa, pulang biasanya jam 2. Jam 2 tuh kadang bersih mulai dari sapu halaman, sapu ruangan, membersihkan tempat apa semua. Pas malam itu ada kajian juga. Nah, kalau ya kajiannya ngaji, ada kultum, ceramah kuliah 7 menit, ada tahfidz, ada juga kiroah, ya pokoknya kegiatan-kegiatan religi lah, lebih ke agamanya. Nah, kalau kegiatan saya di sekolah tuh saya aktifnya tuh, mungkin saya dari fakultas olahraga, jadi saya aktifnya itu di olahraga. Awalnya memang saya target, saya memang mau kuliah di olahraga. Olahraga yang kedua saya targetkan di biologi. Nah, akhirnya saya aktif di ekstrakurikuler, mulai dari bola, sepak bola, futsal, sama lari pernah ikut sekali, dan juga satunya bela diri, namanya pencaksilat. Nah, akhirnya pas di SMA tuh kegiatan ekstrakurikuler saya ikuti semua. Olahraga driver juga saya ikut driver. Alhamdulillah sekarang masih belum bisa-bisa.
Proses. Nah, misalnya proses pas di SMA aku kan terkenal sekolah tempatnya pencaksilat, maksudnya padepokannya Tapak Suci, nama perguruan saya Tapak Suci. Nah, mungkin saya sedikit cerita tentang perguruan saya ya, atau gimana sih saya bisa sampai, maksudnya ikut-ikut bela diri kan di Indonesia kan nggak ada, maksudnya kok bisa tahu pencaksilat itu dari mana? Nah, itu dari SMA saya. SMA saya itu terkenal memang prestasinya dari bela diri. Akhirnya mau tidak mau itu udah menjadi pelajaran wajib. Akhirnya semua yang sekolah di situ harus ikut, mulai dari pelajaran wajib sama ekstrakurikuler. Nggak bisa lari pokoknya. Saya juga situ pernah, kan sekarang saya jadi, maksudnya jadi pelatih kader. Nah, akhirnya kalau ada murid saya yang lari, saya pasti cari. Oh, ini mau kemana? Saya kejar, saya suruh ikut terus, saya paksa ikut. Karena itu udah pelajaran wajib, udah masuk di rapot. Nah, akhirnya mau tidak mau saya harus ikut bela diri, saya harus belajar. Akhirnya saya punya bakat di situ. Awalnya tuh yang ikut anak TK itu cuma ya hampir semua lah, tapi yang bertahan tuh cuma 3 orang. Saya, Samsidar, dan Ismail. Cuma bertahan cuma itu. Akhirnya itu terus bertahan sampai kami kuliah. Cuma bertiga itu yang bertahan. Akhirnya kami ikut latihan. Awalnya diajar oleh salah satu guru kami namanya Pak Eko dan juga Pak Edi. Dia mengajar kami, begini tuh silat namanya, kalau tanding tuh kayak gini. Akhirnya kami diajar. Akhirnya saya lupa sama minat saya yang awal. Kan awalnya tuh niat saya ke Indonesia juga, awalnya saya ingin mengembangkan bakat saya di sepak bola. Akhirnya saya nggak bisa. Juga terkendala sama kondisi lingkungan juga nggak mendukung. Akhirnya ya Pak asrama saya juga mendukung saya ke bela diri. Akhirnya saya mentok-mentoknya pencaksilat. Ya, mau tidak mau harus ikut. Tapi alhamdulillah, kata orang tuh mencoba hal yang baru itu adalah suatu proses. Gimana kita bisa merasakan sakit, gimana kita bisa merasakan namanya bahagia. Kan situ kan kita jatuh bangun terus kayak gitu terus. Akhirnya saya bisa merasakan, oh begini kalau namanya proses ya, kita harus mencintai itu namanya rasa sakit. Sama juga kalau kadang kan orang muda tuh mencintai sesama jenis. Kalau mencintai apa ya, yang kita suka, kegiatan yang kita suka. Ya, cintailah proses, salah satunya proses, dan cintai rasa sakit, karena rasa sakit itu akan membuahkan sebuah hasil. Nah, kalau kamu tidak akan mencintai rasa sakit, maka kamu tidak akan merasakan namanya kemenangan atau bahagia. Nah, dari situ saya merasakan awalnya tuh saya pernah ikut event di Jakarta, Prabowo Cup. Nah, Prabowo Cup akhirnya yang pertama sih Bupati Cup awalnya, Bupati Cup itu kan pensyaratannya cuma kakak. Nah, kami yang dari Malaysia atau anak TK itu belum mempunyai kakak dan belum sah menjadi penduduk Ngawi. Akhirnya kami nggak bisa ikut. Hampir 30 lebih, maksudnya hampir 30 lebih yang ikut, yang terpilih cuma 7 orang. Akhirnya kami menangis semua di kelas. Ya mungkin rasa kecewa dari badan saya yang beratnya 54 ke 47 saya turunin. Akhirnya saya agak menyesali, tapi saya nggak menyerah sampai situ. Akhirnya saya teruskan latihan saya sama teman saya namanya Ismail. Kata kepala sekolah saya, nanti saya kirim kalian ke Jakarta mengikuti event Prabowo Cup. Karena kami latihan selama 2 minggu, sebulan latihan tiap dari jam masuk sekolah tuh. Saya pernah absen selama 1 bulan, nggak pernah masuk. Absen selama 1 bulan, tugas menumpuk, apa semua catatan menumpuk. Nah, akhirnya ya saya pandai-pandai lah ngatur waktu, mindset saya harus diubah. Apa yang harus diutamakan apa yang harus diutamakan terlebih dahulu. Tujuan kita apa? Nah, akhirnya ya udah, mau tidak mau saya juga harus belajar akademik, saya juga harus belajar non akademik. Akhirnya saya pagi itu jam 9 saya latihan sampai jam 11. Jam 11 sholat, jam 2 sambung lagi sampai sore. Sore itu pulang, habis sisa ke sekolah lagi latihan sampai jam 11 malam kadang. Jam 11 malam, begitu terus tiap bulan. Nah, pas akhirnya di situ dapat kabar lagi bahwa kami tuh lambat daftar. Nah, pikiran saya tuh, wah ini kayak kami udah kayak dibutuhkan. Ngapain juga kami setiap hari latihan kayak gini, nggak dikirim juga kemana-mana. Akhirnya ada muncul rasa kecewa. Ya udah, kami gak ikut. Sekali menjelang seminggu ada kabar lagi, ya, event bilang pelatih saya, terus aja latihan. Event tuh bukan satu. Buat
buat menang tuh bukan cuma di satu event itu aja, masih banyak event lain. Kalian itu masih muda, maksudnya dia pasti Masih situ. banyak kesempatan lah ya. Masih banyak kesempatan. Kalau saya yang sudah tua ini yang tidak mampu bergerak lagi, kalau saya mampu bergerak, saya masih ikut. Saya ikut tuh event. Jadi saya, oh iya, saya agak sih terbuka. Akhirnya saya latihan. Ikut event di Jogja, alhamdulillah dapat juara satu. Di situ juga alhamdulillah dapat juara satu. Kami mengirim 9 atlet, alhamdulillah pulangnya 8 emas, 1 perunggu, dan juga dapat keluar event-event lain sampai nasional kayak gitu. Ya mungkin alhamdulillah saya, ya begitulah kalau mencoba suatu yang baru. Gimana cara kita beradaptasi di maksudnya di lingkungan pencaksilat itu, gimana cara kita berproses di situ, kita akan mengetahui gimana rasa sakit. Ya dari situ saya belajar, oh begini rupanya kalau sakit, kalau gagal ikut event, begini rasanya kalau kalah dalam pertandingan. Jadi saya tahu, pas dari situ saya mulai, oh jadi saya harus mencintai namanya rasa sakit, karena rasa sakit itu akan pas kita menang, kita akan rasanya tuh kayak pengen nangis. Oh begini rasanya kalau menang. Jadi ya mungkin situlah. Yang pertama adalah proses, cintailah proses. Yang kedua sama cintailah rasa sakit. Ya itu sih sebenarnya intinya dari sebuah proses. Ya kalau saya sendiri selain belajar, selain sekolah di SMA Permata Insani itu, ekskul yang saya ikut itu waktu itu pencak silat juga. Karena saya pernah silat juga waktu di SMP itu, silat Nur Haryas. Terus di SMA juga silatnya wajib kan. Kalau di SMA saya tuh pencak silatnya juga wajib, adalah ekskul wajib untuk seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11 itu wajib. Jadi kalau saya tuh ikut lagi ke ekskul silatnya. Silat itu mantap. Jadi kalau yang mau ikut bisa. Jadi saya ikut silat prestasinya, tapi ikut kategori yang seninya. Nah kalau Kak Mamat tadi kan yang tanding, kalau saya lebih ke seninya, seni ganda waktu itu. Emang sih apa yang Kak Mamat rasakan itu, sakitnya saat latihan, capeknya saat latihan, pedihnya saat latihan itu saya rasa juga. Soalnya kalau silat itu latihannya tidak cukup untuk 1-2 jam, 1-2 hari, itu harus berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan kalau mau lebih bagus lagi tuh sampai ya setiap hari lah pokoknya latihan itu. Nah kalau saya pernah ikut lomba juga, tapi lebih sering ke tampil gitu. Jadi kalau ada acara-acara apa, tampil. Kalau acara nikahan guru itu tampil, ada acara perpisahan, wisuda kakak kelas itu tampil. Kalau ada acara, ada yang kayak kunjungan dari luar itu tampil. Jadi emang kalau silat itu ya memang beda ya dari yang lain. Kita juga butuh memang kekuatan fisik yang kuat, buat kekuatan hati juga. Kadang kita latihan, kadang juga dimarah sama pelatih ya. Mungkin Kak Mamat juga pernah merasa dimarah, kita sudah capek latihan, rasanya sudah maksimal, tapi tetap juga ada yang salah di mata pelatih itu pasti. Nah selain ikut silat, waktu itu juga pernah ikut padus, ekskul padus ya, dan ekskul musik. Tapi antara 3 ini saya lebih aktifnya di silat. Nah gitu. Nah. Oh ya, saya tambah dikit ya. Selain saya di akademik, saya juga aktif di selain di non akademik, saya juga aktif di akademik. Salahnya saya juga pernah ikut OSN, Olimpiade Sains Nasional. Awalnya tuh OSN pertama saya ikut fisika. Saya nggak tahu kenapa saya kepilih fisika. Mungkin ya saya bukan tapi dikira sombong juga sebenarnya. Apa cerita ya. Pengalaman namanya juga sharing ya. Ya saya ikut pertama fisika tuh saya lolos seleksi sekolah awalnya. Saya ke kabupaten. Kalau kabupaten ya tahu juga lah, maksudnya dari sekolah-sekolah favorit. Contohnya dari SMA 1 kan biasanya favorit. Ya anaknya juga maksudnya nggak mudah-mudah dikalahkan, sulit. Akhirnya ya sampai itu aja. Habis itu 2 tahun saya ikut OSN. Yang pertama itu adalah fisika, dan kedua adalah kimia. Saya nggak tahu juga kenapa saya dapat kimia. Saya juga begitu pandai, jarang masuk kelas lagi. Maksudnya
kelas ya, masuk kelas sebenarnya saya kebanyakan dispennya ya latihan silat kayak gitu. Akhirnya saya ikut OSN kimia sampai kabupaten doang. Ya mungkin bukan saya main-mainnya, bukan saya main-main, tapi saya serius juga. Saya ingin memperjuangkan sekolah saya, membawa nama baik sekolah, membawa nama baik diri sendiri dan keluarga. Akhirnya saya ikut OSN, dan juga saya juga pernah dikirim ke salah satu maksudnya acara yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu juga kayak seperti ilmiah, namanya Olimpiade Kimia. Nah, saya juga dikirim. Alhamdulillah dari 150 tuh saya masuk ke 30. Awalnya tuh ceritanya nih, kan saya tuh pas ikut sana disewakan hotel. Saya satu kamar sama anak Madiun dan juga teman saya tiga orang, adik kelas saya satu dan satu namanya Ismail. Nah itu kan satu kamar. Kami sampainya di Surakarta tuh jam 10 jam 8 malam gitu. Nah itu kan rasanya penat naik bis beberapa jam kayak gitu. Naik bis penat. Akhirnya saya langsung tidur. Saya lihat temanku masih belajar. Besok kan mau tes olimpiade. Akhirnya mereka belajar, saya tidur. Aku bilang, ngapain juga belajar? Akhirnya kayak anggap remeh kayak gitu. Ngapain juga belajar? Mentak-mentak aja kita nggak bisa. Akhirnya ya maksudnya anggap remeh lah. Tapi maksudnya nggak sombong. Nah, mereka belajar, saya tidur. Sampai saya mas-mas sama adik kelas saya sampai jam 10 tuh belajar. Dan ada yang satu dari Madiun tuh dari pagi sampai subuh nggak tidur, belajar terus. Dia baca buku lah, mengulang-ulang soal. Kayaknya pas besoknya tes ya sama, nggak tahu apa-apa, menjawab aja ini soalnya gimana. Saya nggak pernah belajar di SMA, pokoknya pusing mah. Akhirnya saya nggak betah duduk lama di dalam ruangan, pengen keluar ya. Tapi itu masanya cuma 2 jam, 2 jam lebih lah. Soalnya hampir 100 seberapa. Saya pun pusing. Akhirnya lihat kanan kiri, tahu juga lah kalau orang-orang kayak gitu kan, lihat kanan kiri, gimana sih mau dapat jawaban nih. Akhirnya jawab sembarangan lah. Ya jawab sembarang lah. Mungkin soalnya beda, saya jawab beda. Ya alhamdulillah pas pengumuman kan kami itu dari SMA yang terkirim, silap saya 7 orang. Nah, saya tuh peringkat 30 lebih dan teman saya ada yang masuk 20. Alhamdulillah yang peringkat dari SMA saya yang tuh saya sama teman saya yang tertinggi dan mereka yang belajar sampai malam tuh di bawah-bawah saya semua. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin ini ada yang namanya keberuntungan. Ya itulah namanya keberuntungan. Jadi orang pintar itu bakalan kalah sama orang beruntung. Ya jadi kayak aku bilang ya udahlah, nggak apa-apa lah, mungkin juga ini hasil beruntung saya, bukan hasil ya mungkin ada jelas sedikit proses belajar, baca buku, nanti buku yang baca kita kayak gitu. Ya kadang kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin pengalaman dari saya akademik. Selain dari saya ikut olimpiade, saya juga pernah ikut seleksi paskibraka, ikut lomba gerak jalan kayak gitu semua. Nah mungkin setelah ya itu pengalaman saya SMA ya. Oke, kita beralih ke kuliah. Oke, perkuliahannya. Oke, saya pengen tanya ini dulu ke Kak Ajar. Kak, gimana sih bisa sampai ke kuliah dan bisa dapat ke UNY seperti ini? Kan agak sulit ya, maksudnya ya tau lah, kalian juga orang menganggap kita remeh kan gitu. Nah, bisa diceritakan juga sedikit? Ya, saya kuliahnya jurusan pendidikan seni musik ya. Mungkin awalnya pendidikan seni musik saya ambil itu karena emang dulu dari akhir-akhir SMP itu sampai SMA sukanya nyanyi ya. Jadi pernah ikut nyanyi, selalu ikut nyanyi, tapi ya hasilnya tetap sama. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya proses. Nah, saya ambil jurusan pendidikan seni musik. Jadi saya dapat dukungan dari teman-teman, dari guru-guru. Nah, makanya itu saya juga berani ngambil musik walaupun ya cuma bisa nyanyi doang. Nah, untuk kuliah, kalau kuliah itu ikut yang namanya beasiswa afirmasi ya. Beasiswa afirmasi itu program pemerintah yang dikhususkan buat anak 3T, anak Papua dan anak TKI. Nah, jadi ikutlah seleksi afirmasi itu, dan pilihan pertamanya memang jurusan pendidikan seni musik, dan pilihan keduanya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta pilihan pertama, dan pilihan kedua Universitas Pendidikan Indonesia. Dan alhamdulillah sekali Allah memberikan kesempatan untuk saya untuk kuliah di UNY ini dengan jurusan yang saya mau.
Nah, itu semua atas berkat usaha, berkat doa dari kedua orang tua saya. Jadi begitu. Jadi kalau pengalaman pertama kali masuk kuliah, nah di sini kan daerah baru lagi kan, Yogyakarta itu baru lagi, tapi alhamdulillah Yogyakarta itu beda dengan Tangerang. Di sini orangnya lebih ramah sekali, sumpah ramah banget. Terus kalau untuk makanan lebih murah di sini dan juga kayak lebih aman di sini lah. Nah gitu. Jadi kalau untuk kuliah, pertama masuk kuliah itu ya biasa-biasa aja karena cuma baru perkenalan gitu kan sama dosen. Nah yang paling shocknya itu pas minggu kedua kan saya kuliah itu pendidikan seni musik, dimana kita harus wajib belajar yang namanya gitar, piano, sama vokal. Nah kalau vokal mending bisa lah ya, kalau gitar tuh sama sekali belum bisa. Jadi gitar sama piano tuh sama sekali belum bisa, jadi kayak bener-bener mulai dari nol gitu loh. Dan di situ sempat pas semester 1 sempat kayak gimana sih, bener nggak sih jurusan ini? Tapi kalau untuk pikiran pindah jurusan itu nggak ada, cuma berpikir ya Allah berikanlah kekuatan gitu, gimana caranya semester 1 ini bisa selesai dengan mata kuliah yang benar-benar baru saya tempuh. Dan nah itulah kesulitan saya waktu itu, kelas gitar piano itu yang paling sulit. Tapi kata dosen saya, kalau kamu ngotot latihan gitar setiap hari, latihan piano setiap hari, pasti bisa. Jangan malu untuk minta ajar ke teman-temanmu. Dan alhamdulillah juga saya mendapatkan teman di pendidikan seni musik itu alhamdulillah baik-baik semua, dimana kalau kita minta ajar pasti mereka mau membantu. Nah itu kesulitan saya pas kuliah itu, yaitu mata kuliahnya memang agak susah, tapi alhamdulillah dengan usaha terus, latihan terus, apapun itu, sampai nangis-nangis ya, satu latihan sampai nangis gitu. Jadi apapun yang kalian mau, apapun yang kalian inginkan, selagi kalian masih usaha, tetap usaha dan berdoa. Saya tuh setiap kuliah, setiap mau ke kampus ya, pasti minta doa dulu sama orang tua biar dikuatkan, biar dilindungi lah semuanya, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Setiap hari saya chat orang tua saya, kadang orang tua saya bilang gak usah minta doa terus, pasti mau doakan. Ya pastilah begitu orang tua ya. Orang tua tuh penting. Nah kalau saya tuh, kalau menurut saya mata kuliah itu sulit, saya pasti chat satu hari 3 kali, tiga matkul 3 kali saya chat orang tua saya. Tapi itu terbukti sih, emang doa orang tua itu paling kuat. Jadi apapun itu, kalau kalian merasa kesulitan, orang tua kalian lah, hubungilah kedua orang tua kalian. Nah jadi itu. Dan akhirnya semester 1 sesulit apapun, saya selalu nangis di semester 1 gara-gara mata kuliahnya agak susah, tapi ya saya bisa gitu melalui semester 1 itu. Nah jadi semester 1 itu jadi bahan saya berkaca, dimana nanti saya di semester 2, 3, 4, 5 dan seterusnya saya bisa berkaca di semester 1. Kalau saya tidak bisa, kayak saya merasa sulit lagi di semester 2 ini, saya bisa berkaca lagi semester 1. Oh, di semester 1 saya pernah tidak tahu apa-apa, saya pernah nangis, saya pernah jatuh, tapi buktinya saya bisa melalui semester 1. Jadi apapun itu, kalau kalian usaha, kalian mulai dari nol, tapi kalian usaha, kalian berdoa, semuanya kalian lakukan, pasti bisa. Jadi gitu. Ya, kembali lagi ke Mamat, pengalamannya gimana? Ya, untuk pengalaman saya, kenapa bisa saya di UN-nya dan pilih fakultas olahraga. Awalnya tuh emang saya dari kelas 2 tuh emang pilih olahraga sih sebenarnya. Mungkin dari bakat saya, dan kenapa saya juga memilih UN-nya, ya UN juga ada salah satu fakultas olahraga. Dan awalnya tuh saya tuh pertama ikut senam PTN. Udah tahap pertama saya nggak kepilih, akhirnya ya mungkin ada rasa kecewa lah nggak lolos senam PTN. Akhirnya ikut kedua namanya SBM tuh harus tes dulu namanya UTBK. Nah di UTBK tuh besoknya tes UTBK, malamnya tuh saya baru daftar jam 10 malam udah selesai terakhir. Akhirnya saya daftar di situ, saya bayar di bank, saya ke bank tuh jam 9 malam tes UTBK. Dan akhirnya saya dapatnya tesnya di Jember. Jember tuh lumayan jauh dari Ngawi, hampir sekitar 8 jam kalau naik kereta. Akhirnya saya ke Jember dan sama teman saya juga namanya Wawan. Saya ke Jember, tes di Jember tuh sewa hotel. Awalnya sewa hotel cuma 2 hari 1 malam kami di sana. Akhirnya
kami nggak kerasa rupanya harinya tuh ditambah, maksudnya agak mundur sedikit seleksinya di sana. Akhirnya ditambah jadi 3 hari. Nah, kami tuh bawa uang pas, bawa uang cuma segini. Baru hotel kami itu cuma 2 hari. Akhirnya kami maksudnya ya diusir keluar lah, diusir keluar dari hotel. Saya bingung sama Wawan tuh. Kita mau tidur di kami mau tidur di mana? Akhirnya kami cari, pertama awalnya cari masjid. Masjid tuh rupanya masjid besar sih sebenarnya, rupanya sampai jam 12 malam tuh ditutup. Akhirnya kami keluar lagi. Kami pindah Maret sampai jam 2 subuh kami di situ. Biasanya baru kami berangkat ke Ngawi. Alhamdulillah tes pertama di Jember dan tes kedua UTBK-nya saya dapatnya di UGM tes UTBK. Pas pengumuman SBMPTN, alhamdulillah situ pas itu posisinya pas asar. Mati sendiri. Pas asar. Pas habis saya sholat asar tuh saya cek HP saya. Kok banyak masuk chat ya? Maksudnya chatnya tuh dari guru-guru, dari Pak Gebia, Pak Aris. Kok mereka ngucapin selamat kayak gitu, selamat. Jadi saya tuh agak terkejut dan juga agak kayak debar-debar lah gitu. Debar-debar, akhirnya grogi. Tengok, Mat, selamat kamu lolos tadi ya. Saya terkejut. Saya nggak percaya, Bu, gini. Masa, Bu? Saya bilang sama Bu Intan tuh, masa, Bu? Saya nggak percaya, Bu, kalau saya lolos. Akhirnya saya tanya teman saya, ya namanya ya Dorong Mael aja, teman-teman saya dari Sabah. Saya tanya, Dar, kamu lolos gak? Saya bilang, lolos aku mah di UNY gitu. Wah, teman saya lolos di UNY. Kalau saya gimana sih? Saya bilang, SBM lagi. Udah, akhirnya saya memberanikan diri cek sendiri. Saya buka linknya, akhirnya saya tengok selamat, tulisan situ selamat, Anda telah lolos di SBMPTN Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Olahraga. Situ saya hampir nangis apa semua, nelpon orang tua, Mak gini-gini. Orang tua juga saya hampir nangis. Ya selamat ya, orang tua saya mungkin tidak begitu tahu ya, tapi dia mengucapkan selamat, Mat, usaha terus pokoknya, jangan sampai kamu berhenti cuma di SMA. Ya saya. Nah, pas lolos SBM, pas registrasi di UN-nya, saya persingkat lah ya. Pas registrasi UN-nya itu saya ditemani sama Kak Azwan dan juga teman saya namanya Samsidar, dan situ ada juga namanya Kak Emi. Habis itu registrasi ditemani Kak Azwan. Lanjut les kedua. Nah, di teman Kak Azwan ya registrasi semua, udah jam makan. Nah, di situ pas posisi afirmasi keluar. Pas Jadi nanti kita lanjut di live kedua ya. Dimatiin dulu. Ya, ini matiin dulu, nanti kita lanjut live kedua ya. Oke. Stay at live. Maaf, Pak, saya